Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 semester 2, hari ini kita akan membahas tentang debat. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang debat. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi esensi debat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur debat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis mosi dan argumen. Yang keempat, peserta didik mampu merumuskan tata cara debat. Nah, debat itu adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Nah, bila perlu ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Lalu unsur-unsur debat. Yang pertama, ada mosi, yaitu permasalahan yang didebatkan. Lalu yang kedua ada tim afirmasi atau tim yang setuju dengan mosi. Lalu yang ketiga ada tim oposisi atau tim yang tidak setuju dengan mosi. Yang keempat ada tim netral atau tim yang tidak setuju dan juga tidak menentang mosi. Tim yang sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Jadi tim netral ini boleh ada, boleh tidak. Lalu yang kelima ada moderator, yaitu yang memimpin jalannya debat. Lalu penulis atau sekretaris, yaitu yang mencatat hasil debat. Nah, catatannya itu menjadi bahan masukan bagi moderator dalam menyusun simpulan. Lalu merumuskan mosi berdasarkan isu. Nah, mosi itu adalah isu atau permasalahan tertentu yang akan didebatkan oleh tiga pihak, yaitu tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Nah, mosi itu dapat bersifat positif maupun negatif. Misalnya ada kutipan debat seperti ini. Banyak masyarakat beranggapan bahwa perubahan cuaca menjadi penyebab seseorang gampang sakit. Padahal yang terjadi tidak seperti itu. Ketika fisik seseorang kehujanan, kelelahan, kemudian terkena kuman, ia akan lebih mudah sakit. Artinya, sakit itu disebabkan oleh kuman, bukan perubahan cuaca. Nah, mosinya bagaimana? Anggapan bahwa perubahan cuaca itu menjadi penyebab seseorang jatuh sakit. Lalu ada kutipan debat yang kedua. Penolakan terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tidak seharusnya terjadi. Sebaliknya, malah UNBK patut didukung. Selain dapat menekan penggunaan kertas dalam mempercepat penilaian hasil ujian secara akurat, juga dapat menekan angka kebocoran soal. Nah, mosinya bagaimana? Penolakan terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Lalu menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung maupun menolak mosi. Nah, misalnya ada mosi kurangnya pendidikan agama di rumah dan sekolah menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkoba pada remaja. Nah, pendapatnya bagaimana? Pemahaman agama yang minim akan mengakibatkan keimanan dan ketakwaan anak kurang. Nah, akibatnya mereka akan mudah tergelincir untuk berbuat maksiat, termasuk dalam hal ini adalah mengonsumsi narkoba. Terus ada mosi lagi. Penyebab utama banjir adalah kurangnya lahan-lahan hijau. Nah, pendapatnya berkurangnya lahan hijau menyebabkan kemampuan tanah menyerap air berkurang. Akibatnya, ketika terjadi hujan deras, air tidak bisa terserap oleh tanah lalu menggenangi daerah tersebut. Lalu menyimpulkan hasil debat. Yang pertama, ada generalisasi.
yaitu penarikan kesimpulan yang berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, kemudian ditarik pernyataan yang bersifat general atau umum. Lalu analogi, itu adalah proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda, tetapi karena mempunyai kesamaan dari segi fungsi atau ciri, kemudian keduanya dibandingkan atau disamakan. Lalu sebab akibat. Nah, dalam penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Namun dapat juga terjadi sebaliknya. Nah, ini contoh penarikan kesimpulan debat. Ada paragraf seperti ini. Penyedotan air semakin berlebih saat pasokan air tidak mencukupi laju pertambahan aktivitas komersional. Nah, penyedotan secara berlebihan terutama oleh pengelola gedung-gedung bertingkat tidak hanya dilakukan pada sumur dalam tetapi juga sumur dangkal. Akibatnya, banyak sumur warga sekitar gedung tinggi mulai kering. Cara penarikan kesimpulannya ini adalah merupakan sebab akibat. Lalu, arus informasi saat ini bagaikan hujan deras yang turun ke bumi. Banyaknya informasi yang lalu lalang di masyarakat akan membuat pembaca pusing sekaligus bingung dalam menentukan informasi yang valid dan informasi yang tidak valid. Nah, mengasah daya kritis serta selektif dalam memilih sumber informasi menjadi tips yang bisa dilakukan dalam membendung arus informasi yang deras seperti hujan. Nah, ini adalah analogi atau arus informasi dengan hujan itu tadi. Itu termasuk analogi. Lalu, pemerintah telah menjadikan Pulau Komodo sebagai habitat pelestarian komodo. Di ujung kulon, pemerintah membuat cagar alam untuk pelestarian badak bercula 1. Selain itu, sejumlah undang-undang dibuat untuk melindungi hewan langka dari incaran pemburu. Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan-hewan langka. Ini merupakan generalisasi dari penjelasan umum lalu menuju ke dari penjelasan khusus ke umum. Lalu merumuskan tata cara debat. Cara merumuskannya, yang pertama ada pembuka, yaitu dilakukan oleh moderator. Dalam bagian pembuka ini, moderator membuka debat, lalu menjelaskan mosinya dan memperkenalkan tim dan anggota tim debat, serta pembacaan tata tertib debat. Lalu penyampaian pernyataan topik. Nah, pada bagian ini juru bicara tiap tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosi. Nah, pernyataan topik ini dilakukan secara bergantian tanpa ada tanya jawab atau interupsi dari tim lain. Lalu pelaksanaan debat. Pada bagian ini, setiap tim diberi kesempatan untuk memberikan komentar atau mendebat tim lain. Nah, tim yang didebat tadi harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen yang mendukung. Lalu simpulan. Pada bagian ini, setiap tim menyampaikan simpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Lalu yang terakhir ada penutup. Pada bagian ini, setiap tim menyampaikan kesimpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Lalu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugasnya seperti ini.
sampaikan pendapatmu tentang MOSI. Lalu lengkapi dengan argumen untuk mendukung pendapatmu. Nah, di sini ada MOSI yang sudah disiapkan, ada 5 MOSI, dan kalian disuruh untuk menyampaikan pendapat kalian tentang MOSI ini. Selain kalian memberi pendapat, kalian juga harus menyertakan argumen kalian untuk memperkuat pendapat kalian. Nah, yang pertama ada MOSI masker efektif mencegah COVID-19. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Yang ketiga, penggunaan bahasa asing menunjukkan rasa nasionalisme yang semakin berkurang. Yang keempat, kekurangan sarana dan prasarana menyebabkan rendahnya prestasi siswa di bidang olahraga. Yang kelima, lockdown sangat efektif untuk mencegah COVID-19. Jadi ada 5 MOSI, dan dari masing-masing MOSI ini kalian disuruh menyampaikan pendapat kalian disertai dengan argumennya. Nah, ditulis di buku tulis, jangan lupa diberi nama, nomor, dan kelasnya, lalu difoto dan diunggah di Google Classroom. Nah, di sini ada daftar rujukan jika materinya kurang jelas. Sekian penjelasan dari saya sampaikan, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai debat. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Salam Skapsa bisa! Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.